Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian, warga kelas 8 SMP Ikhtiar Taqwa? Mudah-mudahan kita semua selalu dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki materi di bab yang semester 2, bab 8 tentang amal soleh dan berbaik sangka dan larangan berburuk sangka atau suuzon, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran di bab yang ke-8 tentang amal soleh, terlebih dahulu kita marilah sama-sama baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, kita memulai pelajaran di bab yang ke-8 tentang amal soleh. Apa sih amal soleh? Terkadang kita sering mendengar guru atau orang tua berbicara, "Nak, jadilah kamu anak yang soleh, jadilah kamu anak yang soleha." Yang dimaksud soleh itu apa sih gitu? Nah, sekarang kita belajar, kita bahas tentang amal soleh. Amal soleh adalah satu perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Itulah amal soleh. Yang dimana contoh daripada amal soleh yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi apa yang menjadi larangannya, atau yang disebut dengan takwa. Yang dimaksud menjalankan seluruh perintah Allah adalah menjadikan kita orang-orang yang soleh dan soleha. Di antaranya yang pertama bisa membantu orang tua atau hormat kepada guru dan orang tua. Lawan kata dari pembantu atau hormat kepada guru dan orang tua berarti kita tidak boleh durhaka kepada keduanya, baik kedua orang tua maupun kepada guru. Kalau kita hanya melaksanakan berbakti saja kepada kedua orang tua, namun kita juga sering melanggarnya atau membuat kesal orang tua dan lain sebagainya, itu kita termasuk bukan orang-orang yang soleh, karena hanya menjalankan setengah daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian tidak mematuhi apa yang menjadi larangannya. Nah, yang kedua juga bisa membantu orang lain. Ketika orang lain sedang kesusahan, ketika ada orang lain terpuruk, ketika orang lain sedang sakit, kita bisa menjenguknya. Apabila ada tetangga yang meninggal, kita bisa takziah ke rumahnya. Apabila ada teman yang sedang sedih, maka kita menghiburnya. Selanjutnya yaitu kita ketika berada di sebuah bus ataupun di kereta, ketika kita melihat ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ataupun ibu hamil, atau ada ibu yang sedang menggendong anaknya, amal soleh yang kita lakukan contohnya bisa memberikan tempat duduk kepada mereka. Kita yang masih seger, kita yang masih sehat, yang masih muda, baiknya berdiri. Jangan sampai kita yang masih muda duduk, kemudian orang yang membutuhkan dia berdiri, kecapean dan lain sebagainya. Bisa jadi yang keenam contohnya adalah menyumbang, baik itu finansial, materi maupun non materi. Ketika ada sebuah bangunan masjid, ada pembangunan madrasah, ada pembangunan jalan layang ataupun jalan penyeberangan yang dimana membutuhkan biaya, maka tugas kita sebagai orang-orang yang soleh adalah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Belum lagi ada donor darah, belum lagi kita gotong royong ketika pembuatan saung, ketika pembuatan solokan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan beberapa contoh amal soleh yang harus kita lakukan. Dan apabila kita melakukan yang tersebut tadi, maka kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan andai kata kita melakukan perbuatan yang dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itulah beberapa contoh anak-anak sekalian yang diambil dari pelajaran PAI bab yang ke-8. Selanjutnya kalian bisa nanti mengisi di e-learning di tugas ke-15. Ada 10 soal, tolong kalian isi dengan baik dan cermat agar supaya mendapatkan hasil yang baik. Apabila ada penjelasan ataupun soal yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Peri. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga ilmu dapat bermanfaat buat kehidupan kalian di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.